Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Tiara Puspita Ayu dengan NIM 20200211164 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh perceived value terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh brand preference pada produk Madanji. Di dalam bab 1 terdapat latar belakang perkembangan tren yang terus muncul yang akan memberikan dampak pada gaya hidup konsumen terutama dalam hal penampilan mereka. Hal ini mencerminkan tren kosmetik dan perawalan kulit yang sedang berkembang. Salah satu contohnya adalah Madanji by Gisela Anastasia yang telah berdiri sejak tahun 2018 di Indonesia dengan visi untuk menyediakan produk kosmetik yang terjangkau dan aman bagi kesehatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk perawatan kulit yang berkualitas. Di dalam rumusan masalah, yang pertama, apakah perceived value berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Madanji? Yang kedua, apakah perceived value berpengaruh terhadap brand preference pada produk Madanji? Yang ketiga, apakah brand preference berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Madanji? Dan yang keempat, apakah brand preference memiliki pengaruh perceived value terhadap keputusan pembelian produk Madanji? Tujuan penelitian dalam konteks ini adalah untuk mengetahui pengaruh perceived value terhadap keputusan pembelian, yang kedua untuk mengetahui pengaruh perceived value terhadap brand preference, yang ketiga untuk mengetahui pengaruh brand preference terhadap keputusan pembelian, dan yang keempat untuk mengetahui pengaruh perceived value terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh brand preference. Manfaat penelitian terdapat dua, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman dalam domain manajemen pemasaran, terutama yang terkait dengan konsep perceived value dan brand preference. Lalu manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi konsumen dalam mempertimbangkan pembelian produk kosmetik Madanji. Di dalam bab 2 kajian teori, yang pertama ada keputusan pembelian menurut Bukhari Alma pada tahun 2016 mempunyai pengaruh dari beragam faktor termasuk aspek ekonomi, teknologi, politik, budaya, harga, lokasi, dan promosi, serta proses. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yang pertama faktor budaya yang meliputi aspek seperti budaya, subbudaya, dan kelas sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembelian. Yang kedua, faktor sosial meliputi kelompok referensi, lingkungan keluarga, peran sosial, dan status sosial masing-masing memiliki dampak yang signifikan terhadap cara konsumen melakukan pembelian. Yang ketiga, faktor pribadi mencakup karakteristik individu juga memiliki dampak yang besar pada keputusan pembelian, mencakup psikologi konsumen seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan minat. Lalu di sini ada indikator dari keputusan pembelian. Yang pertama, relevan dengan kebutuhan merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, memberikan manfaat juga lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dengan lebih baik akan disukai oleh konsumen. Yang ketiga, ketepatan atau kesesuaian sehingga konsumen akan menilai harga produk dan mempertimbangkan apakah nilainya sebanding dengan penawaran yang diajukan. Yang keempat, pembelian berulang atau repeat order adalah faktor yang penting dalam pemutusan pembelian konsumen. Ketika konsumen merasa puas dengan pengalaman transaksi sebelumnya, mereka cenderung memiliki niat untuk melakukan transaksi lagi di masa yang akan datang. Lalu di sini terdapat perceived value yang merupakan kelebihan atau keuntungan yang pelanggan rasakan sehubungan dengan nilai yang dikeluarkan. Menurut penelitian oleh Martikawati dan Farida pada tahun 2013, terdapat 4 konsep nilai yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu biaya merujuk pada sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menggunakan suatu layanan. Yang kedua, nilai tukar berkaitan dengan manfaat pelanggan yang diterima dari merek dan kenyamanan yang layanan tersebut berikan. Yang ketiga, estetika yang menunjukkan nilai yang membuat konsumen merasa senang dan nyaman terhadap layanan. Yang keempat, fungsi relatif mencakup cara penggunaan layanan serta kemampuannya untuk memberikan manfaat kepada konsumen. Menurut Ciptono, perceived value ini memiliki 4 indikator. Yang pertama, nilai emosional atau emotional value yang timbul dari aspek perasaan positif yang diperoleh dari penggunaan suatu produk. Yang kedua, nilai sosial atau social value adalah manfaat yang diperoleh dari kemampuan suatu produk untuk meningkatkan identitas sosial konsumen. Yang ketiga, nilai kualitas atau quality value adalah manfaat yang diperoleh dari persepsi terhadap kualitas dan kinerja yang diharapkan dari suatu produk. Dan yang keempat, harga atau nilai uang adalah keuntungan yang perlu diberikan dalam kaitannya dengan biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka panjang maupun pendek. Lalu selanjutnya ada brand preference. Menurut Widana dan Dharma pada tahun 2017 menjelaskan bahwa brand preference yakni evaluasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh pelanggan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi
keputusan pembelian produk tertentu. Lalu di sini juga terdapat indikator dari brand preference menurut Chen dan Chang pada tahun 2008. Yang pertama, daya tarik nama merek. Pemilihan merek harus memperhatikan aspek daya tarik dan kemampuan mudah diingat. Yang kedua, persepsi konsumen yang berkaitan dengan pandangan positif terhadap suatu merek dibandingkan dengan merek lainnya. Yang ketiga, loyalitas konsumen terhadap suatu merek tercermin dari kesetiaan mereka dalam memilih dan menggunakan produk tersebut secara konsisten. Di dalam bab 2 juga terdapat gambar metode penelitian dengan hipotesis 1 passive value berpengaruh terhadap keputusan pembelian, hipotesis 2 passive value berpengaruh terhadap brand preference, hipotesis 3 brand preference berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan yang keempat passive value berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh brand preference. Di dalam bab 3 metode penelitian juga terdapat jenis penelitian. Penelitian ini dengan survei yang menggunakan kuesioner sebagai sarana pengumpulan data dan menerapkan pendekatan kuantitatif di dalam analisisnya. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitiannya adalah konsumen yang membuat keputusan pembelian produk Madanji yang akan menjadi pusat perhatian utama peneliti. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi yang menjadi subjek untuk diteliti ialah konsumen yang telah atau sudah melakukan pembelian produk Madanji minimal sekali. Lalu di sini juga ada sampel dengan rumus menghitungnya adalah jumlah indikator dikali dengan 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel atau responden yang akan digunakan adalah sebanyak 110 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert untuk mengukur data primer. Skala Likert ini memberikan rentang skor dari 1 hingga 4, di mana responden diberikan pilihan untuk menunjukkan tingkat persetujuan mereka dengan rentang sangat tidak setuju hingga sangat setuju terhadap pernyataan yang diberikan. Lalu di sini juga terdapat definisi operasional. Di dalam penelitian ini, variabel yang digunakan pertama variabel bebas atau independen memiliki potensi untuk mempengaruhi variabel lainnya. Di sini variabel value yang berfungsi sebagai variabel bebas yang dimaksud. Yang kedua, variabel mediasi atau penghubung. Ini mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat sehingga membentuk hubungan tidak langsung di antara keduanya. Dalam konteks penelitian ini, variabel mediasi atau penghubung adalah brand preference. Dan yang ketiga, variabel terikat atau dependen ini rentan dipengaruhi oleh variabel lain termasuk variabel bebas dan mediasi. Dalam penelitian ini, variabel tersebut adalah keputusan pembelian. Di sini juga ada teknik analisis data dengan menggunakan partial least square atau PLS dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS versi 3. Metode PLS ini memungkinkan estimasi model yang kompleks dengan melibatkan banyak konstruksi, variabel indikator, dan jalur struktural tanpa perlu membuat asumsi awal tentang distribusi data. Di sini juga ada uji measurement model atau outer model, di mana ini dilakukan melalui tahap model luar juga dikenal sebagai analisis model pengukuran. Dengan demikian, peneliti dapat memastikan bahwa analisis yang dihasilkan dari data kuesioner dapat dipercaya dan memberikan pemahaman yang tepat terhadap fenomena yang sedang diteliti. Uji validitas adalah metode yang penting dalam mengevaluasi seberapa tepat atau akurat suatu instrumen dalam menilai variabel yang ingin diidentifikasi atau diukur. Instrumen yang memiliki validitas tinggi dianggap dapat memberikan ukuran yang baik, sementara instrumen dengan validitas rendah dianggap kurang dapat diandalkan. Sehingga terdapat dua jenis validitas yang perlu dievaluasi. Yang pertama, validitas konvergen dan validitas diskriminan. Menurut sekarang, uji reliabilitas merupakan tahap penting dalam mengevaluasi sejauh mana suatu pengukuran bebas dari bias dengan memastikan konsistensi pengukuran dari waktu ke waktu dan pada berbagai item dalam instrumen. Uji struktural model atau inner model dan evaluasi tahap inner model juga dikenal sebagai inner relation. Struktural model atau substantif teori mencerminkan hubungan antara variabel laten berdasarkan teori substantif. Dan yang terakhir ada pengujian hipotesis dengan merupakan langkah krusial dalam menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak dengan menentukan parameter dari sampel yang mewakili populasi. Dalam proses ini, tes statistik dan probabilitas digunakan sebagai panduan. Hipotesis dianggap diterima atau ditolak berdasarkan nilai p-value kurang dari 0,05 untuk alpha 5% dan tes statistik lebih dari 1,96. Nilai probabilitas yang kurang dari 0,055 menandakan signifikansi statistik dalam data, sedangkan nilai yang lebih besar menunjukkan kebalikannya. Sehingga pengujian ini memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan hasil berdasarkan analisis statistik yang kuat, memberikan dasar yang kuat untuk interpretasi hasil penelitian. Demikian presentasi dari proposal saya. Terima kasih.